الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama tafsir. Dan kita sudah masuk di surah Al-Fajr. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Waw sini waw qasam. Oleh karena itu al-fajri majrur. Karena waw qasam masuk dari huruf jar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasri, demi malam ketika dia mulai menutupi dengan kegelapannya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, tidakkah pada hal tersebut ada qasam, ada sumpah untuk orang yang memiliki akal. Perhatikan tafsirnya, ay aqsamallahu subhanahu
biwaqtil fajri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Di sini qasamnya waw, al-muqsam bihinya al-fajr, dan yang lainnya al-muqsim Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsam alaih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan antum sudah lewati ini di pelajaran tafsir juz amma oleh Ustaz Abu Zur'ah hafizahullah. Ini yang nampak al-muqsam bihinya huwal muqsam alaih. Kata Syekh dalam tafsirnya, al-zahiru anna al-muqsama bihi huwal muqsamu alaihi wa dzalika jaizun musta'mal. Yang nampak muqsam bihinya adalah muqsam alaih. Bisa paham ini? Dan ini boleh dan digunakan idza kana amran zahiran muhimman wa huwa kadzalika fi hadzal mawdi'. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Wal layalil ashril awwali min Dzulhijjah. Dan 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sebagian berpendapat ini 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Taib. Wal laili idza atau syaf'i wal watri wa bi kulli syaf'in wa fardin. Dengan Allah bersumpah dengan seluruh yang genap dan yang ganjil. Wa bil laili idza yasri bi dhulamihi. Dan demi malam ketika dia berjalan dengan apa? Kegelapannya, menutup dengan kegelapannya. Alaysa fil aqsamil madhkurati makna'un lidhi aqlin. Bukankah pada sumpah-sumpah yang tersebut, yang disebutkan, terdapat makna, kecukupan untuk orang yang memiliki akal. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat terdahulu, ya, yang dibinasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada kaum Ad? Siapa nabinya ini kaum Ad? Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Iram dzatil imad, yaitu Iram yang memiliki imad, itu tiang-tiang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana belum pernah dicipta yang semisalnya di negeri-negeri. Ditafsirkan arahnya ke kaum Ad-nya, yaitu dari sisi fisik dan kekuatan. Kita baca tafsirnya, ay alam tara ayyuhar rasulu kaifa fa'ala rabbuka biqaumi 'adin qabilati iram ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظم الأجساد وقوة البأس. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rabbmu perbuat kepada kaum Ad, itu kabilah Iram, yang dzatil quwwah, yang memiliki kekuatan, ini fisik, ya, kekuatan fisik, wal abaniyati, dan bangunan-bangunan yang tinggi di atas tiang-tiang. Yang mana allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak atau belum pernah dicipta semisal mereka di negeri-negeri dari sisi idhamil ajsad, ya, dari sisi kuatnya badan, dari besarnya badan dan kekuatannya. Nah, tentunya ini ma'ruf, ya, bagaimana akhir cerita kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini mirip dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang kita sudah lewati kemarin di daurah. Ini satu. Yang kedua, siapa yang kedua? Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad.
dan kaum Samud alladzina jabuh, itu orang-orang yang memotong-motong batu di lembah. Coba lihat tafsirnya. Perhatikan, wa kaifa fa'ala bi Samud. Kan atafnya ke siapa? Bi'ad kan? Atafnya ke Ad, Bi'ad. Di sini wa Samuda, Samuda ini ma'tuf ke Ad, Adin majrur. Berarti Samud majrur. Takdirnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Samud. Ya enggak? Sama ja'a Muhammadun wa Zaidun. Kalimatnya ja'a Muhammadun wa ja'a Zaidun. Bisa paham ini? Nah, itu kalau antum mau memahami atof. Apa artinya Ustaz atof? Lihat, dia atof ke mana? Maka amilnya sama, maknanya sama. Bisa paham ini? Sama di sini. Sisa dibilang wa Samuda. Artinya apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Samud. Ya, di tafsir dikatakan wa kaifa fa'ala bi Samud, ai fa'ala rabbuk, dan bagaimana, tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada bi Samudah, qaumi salihin, itu kaumnya Nabi Salih, alladzina qatta'us sakhra, yang memotong-motong batu bil wadi, di lembah-lembah. Mau apa itu batu? Wattakhadhu minhu buyutan, dan mereka mengambil dari batu-batu tersebut menjadikannya rumah-rumah. Bisa paham ini? Dan sebagian tentunya dari umat-umat yang binasa ini tersisa dari bekas-bekasnya. Ya, tersisa dari bekas-bekasnya. Paham ini? Bangunan besar, batu dan seterusnya. Ya. Ini tersisa. Paham ini? Jadi bayangkan kekuatan mereka. Yang dahulu belum ada seperti sekarang alat-alat canggih. Paham ini? Eskavator, doser dan seterusnya, alat ini, alat itu. Nah, memang Allah beri mereka kekuatan. Ya, dari sisi fisik, kekuatan jauh kita, jauh. Ya, jauh sekali. Kita kecil-kecil, lemah-lemah, ya, loyo-loyo. Ya, mereka diberi kekuatan oleh Allah. Bersama dengan itu binasa. Ya, Allah binasakan mereka. Ketiga, wa fir'auna dzil autad. Dan tidaklah kamu melihat kepada apa yang Allah perbuat kepada Fir'aun, dzil autad. Paham ini? Yang memiliki autad, yaitu tentara-tentara. Alladzina tagaw fil bilad, yang mereka melampaui batas di negeri-negeri, melakukan kezaliman. Fa aktsaru fiha al-fasad, dan mereka banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Wa kaifa fa'ala bi fir'auna, tafsirnya ayat ke-10. Wa kaifa fa'ala bi fir'auna maliki misra sahibil junudil ladzina thabbatu mulkahu wa qawwaw lahu amrahu. Dan tidaklah kamu melihat kepada apa yang Rabbmu perbuat kepada Fir'aun, itu raja Mesir, sahibil junud, pemilik tentara-tentara, dia pimpinannya, yang sabbatu mulkahu, yang mengokohkan kerajaannya dan menguatkan perintahnya. Ini dikatakan watat, dzil autad. Ya, ini karena sabbatu mulkahu wa qawwaw lahu amrahu. Memang sifat mereka alladzina tagaw fil bilad, ai haula'i alladzina istabaddu wa zalamu fi biladillah. Mereka ini orang-orang yang melakukan kezaliman di biladillah, itu di bumi, bilad, di negeri-negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad, ay fa aktsaru fiha bi dhulmihim al-fasada. Mereka banyak melakukan kerusakan karena kezaliman mereka. Bisa paham ini? Apa akhir mereka? Kaum Fir'aun ini, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Rabbmu menuangkan kepada mereka dari azab. Ya. Baik. Ay fasabba alaihim rabbuka adzaban syadidan. Allah pun menurunkan kepada mereka azab yang sangat pedih.
Jadi bisa kepada Fir'aun dan tentunya bisa kepada sebelumnya. Ya, Ad dan Samud dan Fir'aun. Bisa dipahami ini? Baik. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita lihat tafsir beliau. Fasabba alaihim taib. Di sini beliau tidak tegaskan juga kembali ke mana humnya. Tapi bisa, tentunya bisa dua-duanya, bisa ke Firaun dan bisa kepada sebelumnya. Ya, karena semua ini kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu betul-betul apa? Mengawasi. Mengawasi. Ai, perhatikan tafsirnya. Inna rabbaka ayyuhar rasul labil mirsadi liman ya'sihi yumhiluhu qalilan thumma ya'khudhuhu akhdha azizim muqtadir. Jadi jangan kira Allah Subhanahu wa taala lalai, tidak tahu apa yang mereka lakukan dari kezaliman, kerusakan. Paham ini? Jangan kira. Paham ini? Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Ya, tidak luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsirnya, sungguhnya Rabbmu wahai Rasul betul-betul mengawasi lima ya'sihi, bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Yumhiluhu qalilan, Allah kasih tangguh sedikit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia dengan siksaan yang maha, siksaannya dia yang maha perkasa lagi maha mampu. Coba lihat, akhdha azizim muqtadir. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, idza ma, apa tadi malam rumusnya? Ma ba'da idza zaidah. Ketika Allah ibtalahu, Allah uji dia. Jadi antum jangan artikan ma ini ma nafiyah, ma syartiyah, ma istifhamiyah. Antum tidak akan paham kalimatnya. Paham ini? Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan silatun no taukid, maknanya tetap ada, itu penguat. Paham ini? Jadi seakan-akan dikatakan idza batalahu rabbuh. Ya, itu antum paham pasti. Ya. Ketika Allah Rabbnya menguji dia. Paham ini? Maknanya tetap ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, beri nikmat dia. Kemudian dia berkata, Rabbku akramani. Itu akramani ada nun itu, nun apa itu? Nun wiqah ya, ahsan. Ya, ada ya mutakallim yang dihapus, ditakhfif. Ya, jadi ini itu sama liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada nun. Ya, nunnya itu kasrona, bukan liya'buduna, bukan. Ya, nun alamat rafa sudah hilang. Nun yang ada di situ liya'buduni, nun wiqah ya mutakallimnya dihapus. Paham ini? Sama di sini ya. Akramani ini asalnya ada ya mutakallim, ditakhfif ya. Jadi nunnya itu nun wiqayah. Menjaga apa? Fi'il dari kasrah. Jadi dia bilang kalau sudah begini, ya Allah uji dia dengan nikmat, ya dikasih nikmat. Ya, dibilang ujian juga. Ya, ujian supaya kita bersyukur. Dia bilang, oh, Allah sudah memuliakan saya. Rabbi akraman. Ya. Ini pikiran salah ini ya. Ini cara berpikir yang keliru. Nanti akan dibantah oleh Allah. Ya, kalau selalu kita ukur nikmat, kalau Allah kasih nikmat, Allah sudah muliakan kita. Itu lihat orang-orang kafir banyaknya dikasih kenikmatan. Berarti Allah muliakan mereka? Tidak. Paham ini? Yang begini dunia ini semua dikasih. Orang kafir, musyrik, munafik dikasih. Israel, Yahudi dikasih. Ya, tidak boleh kita ukur seperti itu. Ini pikiran salah ini.
Terus lawannya wa amma idza mabatalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah uji dia juga, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya. Qadara itu ditakdir, disempitkan rezekinya. Dia bilang rabbi ahanan, ai ahanani, ahana yuhinu. Ya, ni itu nun wiqayah sama dengan akramani. Dia bilang Rabbku telah menghinakanku. Na'udzubillah. Coba lihat, banyak dari umat para nabi dan rasul itu masakin, du'afa, ya, miskin, lemah, tertindas. Apakah mereka hina di sisi Allah? Mereka mulia dengan keimanan mereka, ya enggak? Paham ini? Jadi jangan ukur kemuliaan dan kehinaan dengan dunia. Paham ini? Oh, dapat nikmat urut saya. Oh, enggak, belum tentu. Malah khawatir kita, ya, itu istidraj. Paham ini? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ya ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'alam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberi hamba apa yang dia suka dalam keadaan dia berada di atas maksiat, ya Allah kasih, dia suka ini dikasih, suka HP dikasih, suka pulsa dikasih, suka ini kasih, dia di atas maksiat, maka ketahui itu istidraj. Ya, dan istidraj ini luas ya, bukan hanya pada perkara nikmat-nikmat ya seperti itu, nikmat duniawi. Bahkan nikmat agama, kadang kita dikasih kemudahan bisa belajar. Paham ini? Bisa mondok. Tapi bersama dengan itu jalan terus maksiatnya. Ya, dosanya. Hati-hati. Paham ini? Oke, selalu kita muhasabah ya. Kita hitung-hitung diri kita ya. Kembali kepada Allah, taubat, istighfar. Baik. Kita baca tafsirnya. Ai fa amal insanu idza ma ikhtabarahu rabbuhu bin ni'mah wa basata lahu rizqah wa ja'alahu fi atyabi 'aishin fayadhunnu anna dhalika likaramatihi 'inda rabbih wa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika Allah Subhanahu wa taala ikhtabar, uji dia bin ni'mah, ya, dengan kenikmatan. Ini nikmat juga ujian supaya kita bersyukur, ya. Kita syukur atau tidak itu ujian. Allah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Allah basata lahu rizqah, Allah lapangkan rezekinya, luaskan rezekinya. Wa ja'alahu fi atyabi 'aishin, Allah jadikan dia pada kehidupan yang terbaik, yang ternikmat, paling bagus. Bahagia hidupnya, happy dia. Kemudian dia mengira ini karena likaramatihi 'inda rabbih. Dia kira ini karena kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Maka dia pun berkata, Rabbi akramani. Rabbku telah memuliakan diriku. Padahal kemuliaan tidak diukur dengan begitu. Apa ukuran kemuliaan? Doni, Danu. Doni, Danu, tak tutup matanya. Ya, Doni dan Danu. Ayo, ronda tadi malam. Doni, Danu. Kau bersamaan tutup mata. Janjian. Barakallahu fikum. Baik. Jadi apa ukuran kemuliaan, Doni? Apa ukuran kemuliaan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini dia bilang dia dapat nikmat, ya. Dikasih nikmat, ya, dia bilang Rabbi akraman. Kita sudah bilang ini keliru ini. Apa ukuran kemuliaan yang sebenarnya? Takwa. Apa dalilnya? Mad dalil. Surah apa itu? Jangan dibisiki, jangan berbisik. Juz berapa? Juz 30? Juz berapa? Diam ya, lain diam. Jangan bisik ya. Masa lupa? Ayo. Surah apa? Tidak usah hafal nomor ayat, surahnya saja. Danu lupa juga. Mau dulu di. Surah apa Aceh?
Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, kemudian dalam tafsir, wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ai wa amma idza ma ikhtabarahu. Ini masih ada manya ya. Ma ba'da idza zaidah. Wa amma idza ma ikhtabarahu fadayyaqa alaihi rizqa. Jadi faqadara alaihi itu fadayyaqa. Apa dayyaqa yudayyiqu? Menyempitkan. Fadayyaqa alaihi rizqahu fayadhunnu anna dzalika lihawanihi 'ala Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia, Allah sempitkan rezekinya. Dia pun mengira ini karena hinanya dia di sisi Allah. Dia pun mengatakan Rabbi ahanan. Ini sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya, kita sudah lewat pembahasan su'udzanni billah. Ya, paham ini? Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah takdirkan kita miskin, kita kurang. Itu yang terbaik bagi kita. Kan bisa jadi kita dikasih kekayaan, malah jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan. Ya, dengan dunia yang kita miliki, kita bisa melampaui batas, melakukan dosa karena punya duit, ya jaya duit, nah semua bisa dia lakukan. Paham ini? Itu jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bilang, oh Allah sudah hinakan saya hanya karena kemiskinan. Bukankah dengan kemiskinan, dengan kesempitan rezeki banyak kebaikan bisa muncul. Paham ini? Adalah ladang pahala, kesabaran dan seterusnya. Kita terjaga dari banyak kejelekan karena dengan uang, dengan harta kita bisa terjatuh dalam banyak dosa, maksiat. Ya, coba lihat itu teman-teman yang kurang. Ya, jangan mau nonton, HP saja tidak punya. Atau punya HP tidak punya pulsa. Dan seterusnya, tidak punya data. Mau apa? Ya kan? Ya beda yang banyak uangnya bisa beli data biar berapa? Biar download apa bisa. Itu kan ujian. Ya, kita pakai apa itu? Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala membantah ini pemikiran keliru ini, kalla, sekali-kali tidak. Kalla, ay laisal amru kama yadhunnu hadzal insanu. Ya, perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang ini. Ya, dapat nikmat, dikasih nikmat, dia bilang Allah muliakan dia. Diuji dengan kesempitan rezeki, kemiskinan, dia bilang Allah hinakan dia. Tidak begitu, saudara. Tidak begitu, salah itu, keliru. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah, balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak saling mendorong satu sama lain untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, kalian makan at-turath, itu harta dengan makan yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan cinta yang melampaui batas. Baik. Perhatikan, laisal amru kama yadhunnu hadzal insan. Ini artikelnya ya. Laisal amru kama yadhunnu hadzal insan. Bal al-ikramu bi ta'atillahi wal ihanatu bi ma'siyati. Apa ukuran kemuliaan? Apa ukuran kehinaan? Ini ukurannya. Al-ikramu bi ta'atillah. Ukuran Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita itu dengan kita mentaati Allah. Berarti Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Ya. Dan kebaikan apa yang lebih besar dibanding Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Dengannya kita belajar tauhid, belajar sunnah, mempelajari tentang kesyirikan, bid'ah kita jauhi. Ya. Itu kalian jangan kira ini Allah yang mudahkan kita bisa begini. Maka jangan kita tukar. Ya. Jangan kita bersangka. Ya, kalian sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian hinakan diri kalian. Ya. Jadi kemuliaan itu dengan ketaatan kepada Allah. Wal ihana, kehinaan itu dengan bima'siyati, dengan maksiat. Biar kau banyak uangmu, biar kau gagah. Ya, HP-mu iPhone
19. Ya, ada iPhone 19. Ya, tunggu nih. Berapa nih sekarang? 16, 17. Ah, paham ini? Biar HP-mu iPhone sekian. Ada. Kok kerjanya dosa maksiat hina. Walaupun mungkin orang, ya manusia mungkin tertipu. Kau dimuliakan sama mereka karena banyak uangmu. Ya, paham ini? Tapi di sisi Allah tidak ada. Itu ukurannya tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa paham ini? Baik. Itu jangan tertipu, merasa aman dari makar Allah. Ya, paham ini? Kalau Allah kasih nikmat, ya walaupun dia di atas dosa maksiat, dia sudah aman nih. Ya, baik, lancar. Ya, lancar kiriman, lancar pulsa. Ya, paham ini? Bukan begitu. Baik. Kemudian bal la tukrimun al-yatim wa antum la tukrimun al-yatima alladhi mata abuhu wa huwa shaghir. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim, tidak memuliakan al-yatim. Apa itu definisi anak yatim? Ini sering diulang di tafsir Muyassar ini. Alladhi mata abuhu wa huwa shaghir, yaitu anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Maksudnya apa? Belum balik. Ya, belum balik. Karena kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Kan biasa itu orang Indonesia. Saya anak yatim, sudah lompo nami. Sudah bisa cari uang. Ya, yatim dari sisi definisinya orang Indonesia. Betul, yatim. Maksudnya apa? Meninggal bapaknya. Ya. Kalau begitu, kalau Anda mendefinisikan yatim begitu, kalau begitu kakek-kakek semuanya itu sudah yatim. Itu kakekmu, nenekmu, masih ada bapaknya. Berarti kakekmu yatim juga, nenekmu yatim. Enggak begitu kan? Iya enggak? Siapa yang masih hidup kakeknya, neneknya? Tanya, ada buyutmu? Enggak, masih ada buyutmu? Rata-rata kan sudah meninggal. Berarti yatim juga kakekmu. Enggak begitu ya. Jadi yatim itu hanya untuk anak kecil yang belum balik. Kapan dia sudah balik, sudah bukan yatim lagi. Bisa paham ini? Paham ya? Baik. Wala tahadduna, atau sebelumnya wala tuhsinuna muamalatahu, dan kalian tidak memperindah muamalah dengan anak yatim tersebut. Di sini anak yatim, subhanallah, ini kemuliaan syariat Islam. Jadi ketika ada saudara kita meninggal, ya dia punya istri, punya anak yang masih kecil-kecil, maka di sini pintu kebaikan luar biasa. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kadang kita lihat sudah meninggal begitu saja, tidak pikir itu ada istrinya, ada anaknya. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Paham ini? Itu peluang untuk kita beramal dengan harta kita. Paham ini? Kita punya harta, kelebihan harta, sudah. Perhatikan itu. Karena kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahatain fil jannah. Saya dan orang kafilul yatim, orang yang menanggung nafkah anak yatim itu seperti ini di surga. Maksudnya ini dekat. Ya, ini kau kasih jauh bagaimanapun tidak bisa kan? Paham ini? Dekat. Ya, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Kafirul yatim. Baik. Ya, bukan malah dihinakan. Ya. Paham ini? Apalagi dia sudah tidak punya ayah, ya, tidak punya bapak. Ya, rentan jadi dilimi, ya, disakiti dan seterusnya. Paham? Baik. Itu menafkahi anak yatim. Ya, kalau mau yang maksimal nikahi mamanya. Ya kan? Ya. Satu kali banyak pahala. Ya, kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu ya sudah, yatimnya saja dia. Jangan mamanya dia. Bisa paham? Baik. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ini bukan merendahkan, ya, bukan. Ya, bukan merendahkan, malah mengingatkan kita akan keutamaan. Ya. Bisa, bahkan itu ada keutamaannya tersendiri. Ya. As-sa'i 'alal armalah. Ada hadisnya khusus yang memperhatikan. Ya, kan sudah tidak ada yang menafkahi. Ya, dia mau cari nafkah juga berat. Baik. Dan ini bukan bahan permainan, ya. Ya, ini syariat Islam, kemuliaan.
bukan bahan olok-olokan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini wazan tafa'ala, perhatikan di antara maknanya kasaling, ai wala yahutsu ba'dukum ba'dha. Ini makna tafa'alanya. Paham ini? Tadharaba, taqatala, ya, saling pukul, saling bunuh. Ini tahaddun. Ya, wala yahutsu ba'dukum ba'dha ala it'amil miskin. Apa itu? Muhtaj alladhi la yamliku ma yakfi wa yasuddu hajatahu. Itu tidak kalian tidak untuk memberi makan kepada al-muhtaj, orang yang Sultan. Baik. Wala yahutsu ba'dukum ba'dha ala it'amil muhtaj alladhi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Jadi sebagian kalian tidak mendorong, memotivasi sebagian yang lainnya untuk memberi makan kepada al-miskin. Siapa al-miskin? Orang yang al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Bagaimana itu yang butuh, Ustaz? Orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi dirinya dan menutupi kebutuhannya. Definisi miskin. Apa bedanya, Ustaz? Fakir dengan miskin. Kalau disebutkan bersamaan beda. Tapi kalau disebutkan sendiri begini, miskin saja berarti fakir masuk. Kalau bersamaan fakir dan miskin, apa bedanya? Maka kita bilang al-fakir dan al-miskin ada samanya, ada bedanya. Apa persamaannya, Ustaz? Samanya sama-sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan pokok mereka, ya, fakir miskin ini 5 juta. Ini pokok, ya, bukan keperluan beli iPhone, ya, beli ini, bukan. Kebutuhan pokok, makan, minum dan seterusnya, yang pokok. Ya. Ya, bukan kebutuhan itu saya bilang tadi yang apa? Yang lainnya. Misalnya 5 juta rupiah. Ini sama-sama. Fakir miskin tidak bisa mencukupi angka ini. Padahal ini semua kebutuhan pokok. Mungkin dia ngontrak, anaknya banyak, berasnya dan seterusnya, lauknya, listriknya. Ini pokok semua. Apa bedanya? Ya, itu samanya tadi sama-sama tidak bisa mencapai angka itu. Bedanya, kalau fakir lebih parah kondisinya daripada miskin. Kenapa? Fakir itu tidak mampu mencukupi setengah dari kebutuhan tersebut. Seperti 5 juta tadi. Dia punya gaji, punya penghasilan. Ada uangnya, mungkin bahkan ada fasilitas kendaraan dan yang lain. Tapi dia dibilang fakir. Kenapa? Ya, anaknya banyak, istrinya dan seterusnya banyak kebutuhannya. Bahkan anaknya kecil-kecil. 5 juta rupiah dia kumpul semua tenaganya untuk mencari nafkah. Ternyata angkanya tidak sampai di 2.500.000. Ya. Mungkin gajinya cuma 2 juta atau 1,5 juta. Jangan bilang, ada gaji masa miskin. Oh, tidak begitu itu cara berpikir orang tidak belajar. Masa miskin ada rumahnya, kontrakannya, bukan begitu. Lihat kebutuhan dia. Paham ini? Ya, dia bisa tutupin tak? Ternyata tidak sampai setengahnya, maka ini miskin. Ini fakir. Kalau lebih dari setengah, tapi tidak sampai 5 juta, ini bilang miskin. Misalnya ada gajinya 3 juta, tapi masih kurang, belum bayar kontrakan, belum ini, listrik, belum beli lauk, ya, berasnya aman, mungkin sebagian aman, tapi belum bisa menutupi kebutuhannya. Ya, walaupun banyaknya gajinya 1 juta, banyak gitu, tapi tidak cukup. Jangan lihat gajinya, lihat siapa yang mau dikasih kasih makan. Itu popoknya anaknya saja, berapa popok di Indomaret? Berapa? 60.000. Dipakai 3 hari, 4 hari selesai. Ini 1 bulan ini hitungannya.
Ya, paham ini? Kalau kita hitung satu bulan kita kumpul, ya. Jadi ternyata dia mentok hanya 3 juta, 4 juta, ya sudah dibilang miskin. Bisa paham ini? Itu bedanya ya. Oleh karena itu ini bahasa umum ya. Orang yang tidak memiliki sesuatu ma yakfi, yang mencukupi kebutuhannya, yang bisa menutupi hajat-hajatnya. Ya, tidak saling memberi dorongan, motivasi ya untuk memberi makan kepada orang miskin. Sudah itu wa ta'kuluna taratha aklan lamma. Kalian memakan hak-hak orang lain dari sisi warisan dengan makan yang luar biasa, aklan syadidan, ay wa ta'kuluna huquqal akharina fil mirathi aklan syadidan. Ya, dan kalian makan haknya orang lain dari sisi warisan. Berarti keluarganya tonji. Paham ini? Dia makan warisannya orang lain. Nah, maksudnya ya, berarti sama-sama keluarganya, mayit. Entah itu saudaranya ya atau siapanya, sama-sama dapat harta warisan, tapi dia makan punya orang. Dia ambil punya orang. Paham ini? Tidak mau berbagi. Dia ngoah, tak ngoah. Ngoah. Rakus. Ya, mau naling asing ya, tidak mau nak kasih orang. Oh, ini saya punya rumah ini saya dapat warisan. Ya, kalau kita bilang aleng asim. Tak aleng asim ya bisa semua. Ya. Ini susah kalau orang seperti ini ya, padahal warisannya sudah ditetapkan. Bagian-bagian sepersekian. Ada asoba ambil sisa. Ya. Yang 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Ya, ada sulusul baki, 1/3 sisa. Paham ini? Ini yang fard. Sisanya asoba. Dia pergi makan hartanya orang. Ya, paham ini? Haknya orang lain dia pergi makan. Paham ini? Itu pun ya, makannya tidak sengah-sengah. Aklan lamma, aklan syadidan. Luar biasa ini orang begitu. Sudah punya orang, nagas lagi. Paham ini? Makannya luar biasa. Aklan syadidan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan hubban mufritan. Wa tuhibbunal mala hubban mufritan. Ini hati-hati ini mufritan. Nah, bisa dua bacaan. Mufrid, mufarrid. Tapi yang benar mufrid. Itu cinta yang berlebihan. Kalau mufarrid, tafrid. Itu kurang. Paham ini? Jadi ifrat, tafrid. Ifrat berlebihan. Ya kan pertengahan ya. Wasatiyah. Ifrat di atas lebih. Tafrid menyepelekan. Bisa paham ini? Jadi bacanya mufrid, bukan mufarrid. Mufrid. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa yang seharusnya kita renungi, ya, kita pahami, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan seperti itu semestinya kondisi kalian. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Taib. Paham ini? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang dan para malaikat saffan saffa. Ini sering diingatkan juga oleh ustaz kita. Kenapa dikatakan bersaf-saf? Sedangkan al malaku mufrad. Ayo, saya bisa jawab. Malaikat al malaku mufrad, jamaknya malaikah. Al malaku mufrad. Ini malakul maut satu. Bisa mana? Ya, malakul maut satu. Ya, al malak satu. Kenapa dikatakan bisa bersaf-saf? Apa istighraq? Alif lam. Ahsan. Alif lam situ al malak itu alif lam al istighraqiyah. Masuk kepada jenis, isim jenis. Berarti mencakup semua malaikat. Ya. Jamaknya jamak. Yang maknanya banyak. Oleh karena itu bisa bersaf-saf, berbaris-baris. Bisa paham ini? Baik. Kita baca tafsirnya. Kalla artinya apa? Maha kada yang bagi ayakuna halukum. Ya, tidak seperti itu semestinya kondisi kalian. Ya, 4 tadi tercela. 4 tadi apa itu?
Apa ya? Sebutkan 4 yang tidak pantas tersebut, yang tercela tersebut. 1. Ayo. Apa 4 sifat yang tercela tadi? 1. La tukrimunal yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Terus, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Terus, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini hafal ini 4. Ya, tidak seperti itu mestinya kalian. Paham ini? Maka fa idza zulzilatil ardu wa kassara ba'daha ba'dha. Dan ketika bumi dukkat, ai zulzilat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, sebagiannya menghancurkan sebagiannya lainnya, tumbuh-tumbuh. Paham ini? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ja'a rabbuka li faslil qada'i baina khalqih. Dan datanglah Rabbmu untuk memutuskan hukum, ketentuan di antara makhluk di hari kiamat, di pada mahsyar. Wal malaikatu sufufan sufufan, dan juga para malaikat dengan bersaf-saf. Coba lihat tafsirnya, wal malaikatu. Kenapa ditafsirkan dengan jamak? Karena alif lamnya al-istigraqiyah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari tersebut neraka jahanam. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya neraka jahanam ini ya punya 70.000 tali kekang. Tuh, lihat kuda, ada talinya itu, tali kekangnya ya. Itu 1. Ya, pijit temamu itu. Ya. Ini 1 tali kekang. Ini neraka punya 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang yang 70.000 ini ada 70.000 malaikat yang menarik. Coba bayangkan ngerinya itu, besarnya itu. Ya. Pernah suatu ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian terdengar bunyi yang sangat besar, bunyi hantam, buk, besar. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, kalian tahu itu bunyi apa itu? Ya. Nabi, para sahabat tidak ngerti. Wallahu alam, wallahu wa rasulullah alam. Karena Nabi bilang itu batu yang dilempar sekian puluh tahun yang lalu, baru sampai hari ini. Ya, kalau orang belajar fisika coba lihat gravitasi apa semua, itu kan dunia. Ya, percepatan ya semakin kencang ya, kan begitu. Ya. Ya, kencang-kencang semakin kencang, pulnya itu pas mau sampai. Itu kan ilmu dunia kita. Paham ini? Tapi tentunya apa yang ada di neraka lebih dahsyat lagi. Baik. Jadi didatangkan neraka jahanam. Berapa tadi tali kekangnya tadi? 70.000. 1 tali kekang. Alhamdulillah. Berapa yang tarik? Berapa orang malaikat yang tarik? Satu tali kekang 70.000 malaikat. 70.000. Santri JF saja nih kecil-kecil, tidak sampai 100 lebih, tidak sampai 200. Ya sudah banyak kelihatan ya. Nih 70.000. Ya, malaikat, bukan manusia, malaikat. Itu 1 tali, ini 70.000 tali. Kali 70.000 kali 70.000. Berapa juta itu? Paham ini? Berapa juta itu? 4,9 juta malaikat. Ya, malaikat, bukan manusia. Itu yang tarik, diseret. Paham ini? Paham ya? 70.000 kali 70.000, nolnya sudah 6. Tambah 4.900 kali 0,6. Itu sudah bukan 4 juta ya, sudah 4 miliar. Ya. Bisa paham ini? Jadinya sangat banyak malaikat. Ai waji'a fi dzalikal yaum al-'azim bi jahannam. Dan didatangkanlah pada hari tersebut, hari yang sangat agung tersebut, dengan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, di hari tersebut manusia akan sadar. Wa anna lahu dzikra, apa manfaatnya sadar tersebut? Paham ini? Apa gunanya sadar ketika itu? Yauma idzin yatta'idul kafiru wa yatubu.
Wa kaifa yanfa'ul itti'adhu wat taubatu wa qad farrata fihima fid dunya wa fata awanuhuma. Di hari itu orang kafir sadar, yatta'id, sadar dan bertobat. Dan bagaimana bisa bermanfaat sadaran tersebut dan taubat tersebut sedangkan dia telah farrata. Ini kita bilang tadi, farrata dan afrata. Bedanya afrata, ifrat, ya, lebih dulu. Kalau farrata di bawah, menyepelekan. Dalam keadaan dia sedang menyepelekan, ya, dua perkara ini, tidak mau sadar dan tidak mau tobat di dunia. Wa fata awanuhuma, dan telah lewat waktunya. Ya, kan kita sering ingatkan tentang taubat. Syaratnya ada 5. Syarat kelimanya masih ada waktu. Mana waktu diterimanya taubat? Sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ini sudah kiamat. Ini sudah tegak hari kiamat, sudah datang neraka jahanam. Apa lagi gunanya sadar taubat di situ? Paham ini? Kemudian dia pun berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai, ya seandainya saya mempersiapkan untuk kehidupanku ini. Inilah kehidupan sebenarnya, wahai saudaraku. Ya. Jangan sampai kita yang bilang begini, hei, perhatikan, jangan sampai kita yang mengucapkan na'udzubillah. Ya, betul kita hidup sekarang di sini, kehidupan dunia. Tapi ini akan sirna. Yang hakiki adalah kehidupan di negeri akhir. Itulah masa depan yang hakiki. Ya, kalau antum cerita masa depan, jangan seperti orang kafir. Oh, masa depan itu nanti kalau saya tua, begini. Iya, tua mati masuk neraka. Hah? Itu masa depan itu, bagus. Itu orang kafir begitu. Ya, kita muslim mukmin tidak begitu. Ya, kita pikir bagaimana kita di akhirat. Itu aslinya. Ya, di dunia boleh, tidak apa-apa, kita Allah takdirkan miskin, apa, sabar. Ya, menderita apa semua, jomblo, ya sabar. Ya, toh kita mati jomblo masuk surga kan dapat bidadari. Nah, Arfan. Ya, jangan juga menjomblo, ya, tidak boleh. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Jadi kehidupan apa? Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan di negeri akhirat. Kan dia bilang ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Wah, seandainya saya mempersiapkan dia untuk kehidupanku ini. Maksudnya di akhirat. Bisa paham ini? Ai yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mali ma yanfa'uni li hayati fil akhirat. Ini berarti apa? Yang paling pokok apa? Negeri akhirat. Dunia ini kita jadikan jembatan, fasilitas untuk bisa meraih, ya, kehidupan yang hakiki tersebut di negeri akhirat. Itu di dalam surga. Ya, karena kalau di neraka, ya apa kata Allah? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang mati tidak, dibilang hidup juga tidak, ya kan? Ya enggak? Mati, setengah mati, apa mati? Dibilang mati tidak, masih dia rasa tersiksa. Dibilang hidup, setengah mati. Tidak mati, tidak hidup. Coba lihat. Tapi kalau di surga, oh, aslinya kehidupan situ. Ya, mau yang mana? Ya, mau masuk surga. Jadi, ya persiapkan memang dari sekarang. Ya, jadi dia bilang, duhai seandainya qaddamtu fid dunya, saya mempersiapkan di dunia ini dari amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk kehidupanku di negeri akhirat. Menyesal sudah. Ya, yang penyesalan selalu terlambat. Karena kalau di awal, ya, penyesalan selalu di akhir. Karena kalau di awal namanya sadar, bukan menyesal. Ya, kalau dia di dunia sadar kan? Sadar. Tobat. Nah, itu baru. Ya, kalau sudah begini sudah. Apa lagi? Ya, apalagi kalau dia kafir, selesai. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, bayangkan antum. Sedetik saja, sesaat saja hancur kita. Ya, azab neraka yang paling ringan apa? Batu dari neraka jahanam atau sendal dari jahanam di kita, kemudian mandi di otak. Bukan melepuh kakinya, mandi di otaknya. Berarti jangan tanya antara kepala dan kaki. Otak saja di ujung atas mandi di, padahal batunya di mana? Panasnya di mana? Sumber panasnya di mana? Di kaki. Jangan tanya antara kaki dan kepala. Otaknya saja mendidih.
Itu yang paling ringan. Antum kira-kira kita tahan 1 detik dikasih begitu? Jangan mendidik otak. Tempel ini di knalpot itu, knalpotnya motor itu. Ya, bolak-balik mencoloi sampai sini tes. Tempel kakimu situ. Tes ni. 1 detik saja. Kira tahan? Tak ada yang tahan. Pasti lengket, tempel langsung lari. Nah, sudah berbekas, bundar begini. Tunggu beberapa hari melepuh. Ya, itu baru knalpot motor. Ya, bagaimana lagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, Allah sebutkan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari ini tidak ada yang menyiksa seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ya ikatan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan siksaan ini, perhatikan. Fa fi dzalikal yaumil 'asib, pada hari yang sangat sulit tersebut, la yastati'u ahadun wa la yaqdiru ay yu'adziba mithla ta'dzibillahi man 'asah. Tidak ada satupun yang mampu ya yang bisa mengadab seperti adab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, adabnya mengerikan. Di neraka itu ya luar biasa. Sampai-sampai itu malaikat yang ditaruh, disimpan di neraka, tugasnya menyiksa. Itu apa sifatnya? Malaikatun giladun syidadun. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya ini malaikat sudah dicabut sifat rahmat dari hati mereka. Kalian lihat penjahat, sejahat-jahatnya penjahat kadang masih ada sifat rahmatnya dalam hatinya. Ada kasih sayangnya, ada ibanya. Dia siksa orang-orang, berhenti sudah. Ya toh? Itu malaikat di neraka itu dicabut itu. Maksudnya apa? Tidak ada sensor. Tidak ada dibilang kasihan, tidak ada siksa. Allah suruh siksa bagi siksa, tidak ada. Dia menangis, meraung-raung, menderita, tidak ada kasihan, ada siksa. Giladun syidat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang bisa seperti itu. Seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Wala yuthiqu wathaqahu ahad, ay wala yastati'u ahadun ay yuthiqa mithla wathaqillahi wala yablughu ahadun mabalaghahu fi dzalik. Dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu seperti itu. Ini siksaan ya. Siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, ini apa muncul apa kalau kita baca ini? Muncul khauf, rahbah. Ini tarhib, pertakutan. Setelah itu di akhir surah ya Allah sebutkan sesuatu yang menimbulkan roja. Ya, targhib. Ya enggak? Surga. Coba lihat golongan kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridha dan kamu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, nyamanlah. Luar biasa. Kalau kita dipanggil begini, luar biasa. Ini muncul roja, harapan ya, surga. Ya, motivasi, targhib. Ini selalu kan kita saya bilang kemarin toh? Ya, kalau kemarin apa kita baca? Surah Al-Ghasyiyah. Iya, di awal targhib, khauf. Ya, penduduk neraka. Kemudian penduduk surga. Sama ini penduduk neraka, penduduk surga. Selalu ada itu. Selalu. Raghbah, rahbah, khauf, roja, targhib, tarhib. Paham ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ay ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu ila dzikrillahi wal imani bihi wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minin. Wahai jiwa yang tenang kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya dan dengan apa yang Allah siapkan berupa kenikmatan untuk orang-orang beriman. Dia tenang dengan hal tersebut. Allah perintah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ay irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi laki wallahu subhanahu qad radiya anki. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan kamu, jiwa itu, jiwa tenang itu ridha kepada Allah dengan pemuliaan Allah kepadanya, ya.
dan Allah ridha kepadamu. Radiyah kan isim fa'il, dia yang ridha, puas dia, senang, bahagia kan? Ya, dengan apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada. Dan mardiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Radhiyallahu anhum mardiyah wa radu an radiyah, fa'il. Bisa paham ini? Kemudian fadkhuli fi ibadi. Ai fadkhuli fi adadi ibadillahi as-salihin. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih. Wadkhuli jannati, disuruh masuklah kamu ke dalam surga bersama mereka. Ya subhanallah. Yang begini yang kita wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Paham ini? Yang seperti ini, berlomba, berpacu. Ya. Terus berusaha mengumpul amalan soleh, ketaatan, pahala, tinggalkan dosa dan maksiat. Ini yang kita kejar. Ya, ini yang kita kejar. Surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada dalam surga. Cukup dulu. Sekian subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.